bagaimana kita menyiapkan area ini menjadi area transaction. Saya yakin kali ini akan terjadi sebuah transaksi yang semakin besar. Target kita 400 miliar, 400 billion rupiah. Indonesia menargetkan untuk mencatat transaksi kendaraan listrik atau electric vehicle EV hingga 400 miliar rupiah di ajang Periklando Electric Vehicle Show 2024. Nilai ini masuk akal, terlebih bila kita melihat data perusahaan pembiayaan yakni CIMB Niaga Auto Finance atau CNAF. Perusahaan multi-finance ini mencatatkan penyaluran pembiayaan baru untuk kendaraan listrik telah mencapai 123,55 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024. Jumlah ini melesat hingga 347% secara tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 27,65 miliar rupiah. Sejalan dengan itu, jumlah unit kendaraan listrik yang disalurkan juga melesat 399% secara tahunan dari hanya 75 unit pada kuartal pertama 2023 menjadi 374 unit di kuartal pertama 2024. Ketua Bidang Hubungan Pemerintah 2 APPI Ristiawan Suherman mengamini kenaikan tersebut. Secara nasional, penyaluran pembiayaan baru untuk kendaraan listrik naik sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap energi bersih. Kita lihat di tahun 2023. 2024 masih terus berjalan. Jadi kalau kita lihat 2024 di kuartal pertama itu penjualan mobil mobil listrik itu mencapai 18.000 unit 301. Bila dibandingkan dengan 2023 ada 8.215 unit. Nah ini ada peningkatan 123%. Jadi dengan kampanye dari pemerintah untuk langit biru dan memperbaiki semua infrastruktur, terlihat bahwa respon dari masyarakat semakin membaik. Terlihat dari penjualan kendaraan listrik. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklando, Muldoko mengatakan, target penjualan kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini bisa saja mencapai 50.000 unit. Dia mengatakan demikian lantaran menilai adanya berbagai faktor pendukung, salah satunya banyak model baru yang akan meluncur. Terlebih, sejak awal tahun, Indonesia sudah kedatangan beberapa merek, yakni BYD, Finfast, Jetour, BAIC, dan GAC Aion. Lebih rinci, Humas Periklando Ahmad Rofiki menjelaskan, di tiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah peserta dan luasan area pameran kendaraan listrik. Hal ini turut menggambarkan kondisi industri kendaraan listrik di Indonesia. Adapun terkait jumlah kendaraan yang mengaspal, Rofiki optimis masyarakat Indonesia akan mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Ya, kalau kita lihat memang dari sisi eksibitor tahun ini angkanya sudah di atas 100, itu merupakan angka yang sangat baik ya, karena memang peningkatan dari tahun ke tahun sangat signifikan, baik dari sisi luasan lahan square meter. Tahun ini kita pakai lebih luas dibanding tahun lalu, dan juga tahun ini yang spesial adalah kita ada kerjasama dengan Messe Frankfurt untuk pameran Asia Bike di Indonesia, dan dia membawa brand-brand dari overseas untuk e-bike dan juga motor listrik ya. Kita lihat memang Indonesia masih menjadi suatu market yang sangat menarik bagi para industri kendaraan listrik ya, dari luar negeri maupun yang sudah ada di Indonesia saat ini. Seperti itu. Dan untuk eksibitor Pak yang tercatat yang untuk ikut pada tahun ini? Angkanya in total kayak sekitar sudah 104 eksibitor kurang lebih. Itu kita kan karena memang industri ya, jadi memang dari sisi roda 2, roda 4 dan juga industri pendukung, baik itu yang sudah ada di sini ataupun yang brand dari luar negeri datang. Kalau misalnya terkait pembeda, ada sih Pak pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tahun ini kita lihat memang lebih banyak peserta pameran dan juga model yang ditawarkan lebih banyak. Nah, ini ada sesuai dengan mungkin ya harapan masyarakat ya. Karena dengan adanya makin banyak pemain, tentunya banyak pilihan dan juga rentang harganya jadi semakin variatif. Dan mereka juga bisa memilih kendaraan mana yang sesuai dengan budgetnya masing-masing. Betul. Ya, tadi diharapkan seperti Pak Ketua Umum kami sampaikan, mungkin tahun ini sekitar 400 sampai 500 miliar untuk total transaksi. Ya, semoga itu bisa tercapai dalam 5 hari pameran ini. Tahun lalu Pak?
Tahun lalu sekitar hampir 300 miliar. Jadi kita ada peningkatan, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk dari data sendiri kita lihat memang untuk mobil listrik ya roda 4 memang kalau kita lihat populasi terbanyak itu ada di Wuling REV. Bahwa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin mencoba kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau lah. Dan populasinya saya rasa saat ini udah hampir 10.000 unit untuk di unit tersebut. Dengan total tahun lalu untuk penjualan mobil listrik sendiri, roda 4, tahun lalu tutup dengan angka 16.000. Setelah sebelumnya hanya sekitar 7.000 unit, jadi kita lihat memang angka peningkatan sangat signifikan. Dengan tadi saya bilang dengan makin banyaknya brand yang datang untuk mobil listrik atau motor listrik dan juga harganya lebih bersaing ya antar brand ini, jadi sehingga masyarakat dapat opsi yang lebih banyak. Kalau dari motor sendiri Pak? Kalau untuk motor penjualan total yang saya dapatkan data dari Kementerian Perhubungan itu kurang lebih tahun lalu sekitar 60.000 untuk kendaraan roda 2 listrik. Ya. Terkait insentif kendaraan listrik, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rahmat Kaimudin menjelaskan akan melakukan perhitungan lebih lanjut apakah pemerintah perlu memperpanjang insentif di 2025. Yang jelas akan ada koordinasi lanjutan kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang akan mulai menjabat di akhir 2024 mendatang. Insentif akan diperpanjang atau gimana? Saat ini memang program insentifnya itu kan sampai 2024. Ya, kenapa? Karena ya pemerintah yang sekarang kan sampai 2024. Nanti kita lihat, kita akan evaluasi kebutuhan insentifnya masih perlu berlanjut apa enggak. Tapi buat teman-teman juga perlu mengingat bahwa sebenarnya EV hari ini tanpa insentif tambahan itu sebenarnya sudah ada juga insentifnya, yaitu PPNBM 0% dan juga dengan pajak-pajak bea-bea itu ya, yang pajak tahunan dan sebagainya. Jadi itu insentif langsung dinikmati oleh pembeli ya. Jadi kita lihat dulu, memang kalau waktu itu kan kita untuk mendorong industrinya supaya mature ya, supaya lebih banyak masuk. Jadi nanti kita akan evaluasi dan tentunya komunikasi dengan pemerintah selanjutnya. Lantas, akankah mobil dan motor listrik bisa benar-benar menjadi kendaraan masa depan di Indonesia? Yang jelas, dari data di atas kertas, optimisme terus dibangun pemerintah. Kebijakan mendorong industri ini juga terus dipercepat, serta jumlah masyarakat yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan juga terus bertambah. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.